قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatul Islam, di hari-hari ini kita sangat dianjurkan untuk banyak bertakbir, membesarkan Allah Jalla Sana'uhu, karena sesungguhnya takbir mempunyai kedudukan yang agung di dalam Islam. Lihatlah, di setiap hari-hari raya kaum muslimin selalu diperintahkan kita untuk bertakbir. Di hari raya Idul Fitr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian menyempurnakan jumlah bulan Ramadan dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Di hari raya Idul Adha, demikian pula kita sangat dianjurkan untuk bertakbir. Dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ia adalah takbir mutlak, di mana kita ucapkan takbir di mana saja, kapan saja. Kemudian dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah dianjurkan untuk takbir muqayyad, yaitu takbir setelah sholat 5 waktu. Karena itulah yang dilakukan oleh para salafus saleh, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya. Sesungguhnya takbir ya akhwal Islam, yang artinya Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar adalah merupakan ucapan yang menunjukkan pengagungan kepada Allah, pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allahu Akbar artinya Allah yang paling besar. Karena Allah paling besar dari segala sesuatu. Allah paling besar dari segala macam yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih besar dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Di mana makhluk-makhluk saja, bila kita memperhatikan, menunjukkan akan kebesaran penciptanya. Bumi yang kita pijak, langit yang mempunyai 7 lapis. Demikian pula kursi Allah yang Allah firmankan, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Arasy-Nya yang luar biasa dahsyat besarnya, menunjukkan akan kebesaran penciptanya. Maka dari itulah ya akhal Islam, kita berusaha untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Kita diperintahkan di setiap kali bergerak, kita diperintahkan untuk bertakbir. Di awal salat kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika kita ruku kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika hendak sujud kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika kita bangkit dari sujud kita ucapkan Allahu Akbar. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya orang yang membesarkan, orang yang hatinya membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dia pasti khusyuk di dalam salatnya. Ummatul Islam, tidak mungkin istiqomah hati kita kecuali dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, istiqamatul abdi bi syai'ain. Istiqomahnya hati seorang hamba itu dengan 2 perkara. Yang pertama yaitu mahabbatullah fauqa kulli mahabbah. Mencintai Allah di atas segala sesuatu. Kita lebih mencintai Allah daripada orang tua kita, daripada anak kita, daripada karib kerabat kita. Kita lebih mencintai Allah dari segala sesuatu. Yang kedua yaitu ta'zimu amrihi wa nahyihi, yaitu membesarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini kata beliau,
Tidak mungkin seseorang membesarkan perintah dan larangan Allah kecuali dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membesarkan Allah, dia akan besarkan perintahnya, dia akan besarkan larangannya. Dan tanda orang yang membesarkan perintahnya, dia berusaha untuk memperhatikan syarat-syarat dan rukunnya. Dia berusaha untuk memperhatikan kekhusyuan di dalam salatnya. Orang yang berusaha membesarkan larangannya, dia berusaha untuk tinggalkan segala macam jalan yang bisa menjatuhkan ke dalam larangannya. Bahkan ia hatinya tidak suka kepada orang yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti tanda dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membesarkan Allah, dia akan membesarkan agamanya, membesarkan syariatnya, membesarkan perintah dan larangannya. Karena dia tahu bahwasanya Allah yang paling besar. Maka syariatnya pasti itu yang paling besar. Perintahnya itu pasti yang paling besar. Larangannya itu harus kita besarkan dan kita hormati. Faya ummatal Islam. Takbir. Kita ucapkan Allahu Akbar. Mengharuskan kita betul-betul hati kita pun mengikuti membesarkan Allah. Apabila lisan bertakbir, tapi hati tidak bertakbir, sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya lisan yang bertakbir hendaknya diikuti dengan hati yang membesarkan Allah, yang mengakui akan kebesaran Dia, yang betul-betul menghormati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mencela orang-orang musyrikin yang mereka tidak menghormati Allah. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka tidaklah menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Orang musyrikin tidak akan pernah menghormati Allah, tidak pula menghormati Rasulnya, karena mereka tidak pernah membesarkan Allah, tidak pula membesarkan syariatnya. Sedangkan orang yang beriman, maka dia hendaknya membesarkan Allah dan membesarkan syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang membesarkan Allah, dia akan membesarkan firman-firman-Nya. Lihatlah gunung itu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, Walau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah kami turunkan gunung ini ke gunung, kalaulah kami turunkan Al-Qur'an ini ke gunung, kata Allah, kamu akan lihat gunung itu ketakutan, bahkan ia pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena gunung itu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita seperti gunung. Jangan sampai gunung lebih lembut daripada hati kita, saudaraku. Karena banyak hati manusia yang lebih keras dari gunung. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma qina adzaban nar, qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.